Assalamualaikum Pak Musir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bincang-bincang kita kali ini bisa silaturahmi di MTS Besti Darul Ilmi. MTS Besti Darul Ilmi Pesantren Progresif. Pesantren Progresif. MTS Besti Darul Ilmi Pesantren Progresif. Di mana ini Pak? Ini di Terucuk. Di Terucuk. Nah, di Terucuk RT 9 RW 1. RT 9 RW 1. Jadi jembatan Sosro di logo itu. Jembatan Sosro di logo itu masuk top, kemudian 20 meter ke utara, kemudian ada Gang Abdul Rahmin, masuk sekitar 50 meter itu lokasi. Mudah untuk dijumpai. Jembatan Sosro di logo ke utara sedikit. Kalau misalnya dikatakan sedikit, anggaplah kota Bojonegoro mungkin bisa, karena lebih mudah akses dengan adanya jembatan itu, aksesnya mudah sekali untuk dijangkau. Jadi Ustadz Musir Hudallah, SPDI, beliau adalah Kepala Sekolah MTS Besti. Ini sudah berdirinya udah berapa tahun? Untuk MTS Besti ini di tahun ini baru kita buka. Satu angkatan. Dan alhamdulillah saat ini kita dapat santri atau peserta didik sekitar 19 peserta didik. 9 peserta. Dari kuota 20 ya? 20. Ada satu sebenarnya penuh. 20 anak, cuman yang satu tidak kerasan. Itu akhirnya anak itu mundur. Cuman setelah itu sudah kami tidak buka lagi. Walaupun satu mundur, tapi kuota satu ini pun sudah kita tidak menerima, ya sudah 19 aja yang kita bimbing, kita didik. Jadi visi misinya MTS Besti itu apa Pak? Baik, untuk visinya untuk visi dari MTS Besti dari Ilmi Pesantren Progresif ini adalah membangun generasi atau membangun manusia yang berakhlak, kemudian bermutu dan berkemajuan. Berarti maksud dari berakhlak yang kita garap itu adalah akhlaknya dulu. Karakter atau akhlaknya dulu. Dimana bahwa sekolah ini kita tidak langsung di tahun ajaran baru itu anak langsung masuk sekolah, tidak, tetapi kita melalui pembekalan dulu. Pembekalan dulu sebelum tahun ajaran baru dimulai, kurang lebihnya sekitar 1 bulan. Berarti di 1 bulan itu anak-anak kita bahasanya apa ya? 1 bulan itu untuk mengetahui karakter anak itu seperti apa. Pendalaman masing-masing. Berarti pendalaman atau memahami karakter anak masing-masing anak di 1 bulan itu. Nah, di mana waktu itu awal kita pembekalan itu anak-anak yang namanya dari SD kemudian mau ke SMP kan membawa karakter masing-masing membawa kebiasaan yang lama itu ya waktu itu kita biarkan dulu. Berarti seperti apapun yang dilakukan kita tidak pernah membatasi dulu. Membaca perilaku dulu. Perilakunya gitu. Terserah. Kita lihat, kemudian perilaku itu, kemudian sedikit-sedikit kita benahi, sedikit-sedikit kita ajari tentang akhlak kita, tentang adab dan sebagainya. Dan alhamdulillah di saat ini kebetulan ini pas semester ini, tengah semester ini, alhamdulillah anak-anak itu dari segi akhlaknya sungguh luar biasa perubahannya dari yang kemarin waktu pembekalan itu seperti sebagaimana perilaku yang dari SD untuk dikendalikan itu sulit, tapi alhamdulillah saat ini anak-anak akhlaknya sudah mulai tertata dengan baik, insya Allah seperti itu. Untuk yang bermutu itu targetnya seperti apa? Kalau itu nanti akhlak sudah tercapai bermutu. Berarti kenapa kita harus akhlak dulu? Kita harus akhlak ini utama. Ketika akhlak sudah bagus, maka kita arahkan kepada bermutu. Nah, bermutu ini kita dalam hal ini terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat juga. Kalau urusan dunia di saat ini sebenarnya mengedepankan untuk MTS-nya, sekolah formalnya itu kita fokus di matematika dan sains. Matematika dan sains. Kemudian juga kita balut dengan ilmu-ilmu diniyah atau kitab-kitab diniyah. Berarti kitab-kitab diniyah ini juga kita masukkan ke dalam kurikulum. Untuk keseimbangan, sehingga
dalam hari ini bermutu secara dunia, bermutu juga secara akhirat. Nah, berarti secara mutu insya Allah di MTS Basic Ilmi Pesantren Progresif ini insya Allah kedepannya tidak kalah lah terkait dengan mutu ya, dengan mungkin kita bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Ada gitu. penguasaan bahasa sampai 3 bahasa itu ya? Iya betul ya. Di samping itu untuk di sini kita penerapan bahasanya bertahap juga. Di antaranya kalau hari Senin sama Selasa, kemudian itu pakai bahasa Indonesia. Kemudian Rabu itu bahasa sehariannya, komunikasinya memakai bahasa Arab. Kemudian hari Kamis pakai bahasa Inggris. Sebisa-bisanya dilatih. Sebisanya dilatih. Semampunya anak-anak itu bisa bicaranya pakai bahasa itu, bahasa Inggris sama bahasa Arab itu bagaimana semampunya. Kemudian saat ini masih campuran, kadang-kadang masih dicampur dengan bahasa Indonesia. Khusus untuk hari Jumat itu bahasa Jawa yang halus, bahasa Kerama yang halus. Kemudian untuk hari Sabtu pakai bahasa Indonesia lagi. Seperti itu. Bahasa Jawa Kromo Inggil yang halus itu masih dipakai. Luar biasa. Iya betul, kita pakai. Kemudian berakhlak, bermutu, berkemajuan. Nah, berkemajuan itu kita katakan itu istilah progresif kami. Progresif itu berarti berkemajuan, di mana kita juga mengambil langkah-langkah modern. Nah, langkah-langkah maju diantaranya pembelajarannya menggunakan media-media atau multimedia. Di antaranya kita juga pembelajarannya pakai di mana ya, sekarang kan sudah musimnya ya, pakai monitor ya, pakai monitor ada TV, kemudian juga kita juga pakai proyektor, kemudian yang jelas pembelajaran di MTS Besti ini walaupun baru tapi insya Allah tidak kalah dengan sekolah-sekolah modern yang ada pada saat ini. Jauh seperti itu. Luar biasa. Jadi metode pembelajarannya modern ya, berkemajuan itu modern dengan alat-alat multimedia yang lebih bagus. Ini sudah menarik sekali. Ternyata, ketika orang tua sekitar sini dan sebagainya itu ingin menyekolahkan ke sini, itu syaratnya apa aja? Oh iya betul. Setelah sebenarnya tertarik tadi kalau kami itu syaratnya itu tidak sulit ya, syaratnya mudah sekali. Ada tesnya? Kalau tes kita tidak, saat ini karena kita baru tidak menggunakan tes, tapi biasanya inden. Berarti yang kuota yang pertama yang memenuhi 20 santri ya sudah itu kita terima. Itu yang tahun kemarin yang kita lakukan. Tapi juga kita belum tahu untuk yang tahun ajaran yang akan datang ini kita belum tahu, tetapi di saat ini sudah kurang lebih ada yang inden sekitar 5. Sudah ada yang inden, dari kuota 20 itu sudah ada yang inden 5. Maka bahasanya siapa cepat dia dapat. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ketika nanti santrinya yang daftar ini banyak bludak, ya tetap kita akan lakukan seleksi insya Allah seperti itu. Jadi maksimal menampung untuk efektivitas pembelajaran itu 20 ya. Betul. Jadi ini tahun ajaran baru masih 6 bulan sudah ada yang inden 5. Sudah ada inden 5 ya. Ada inden 5 insya Allah. Dan santri di sini nih ya lumayan jauh. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Lamongan, kemudian Dander, kemudian ada juga jauh-jauh juga, jauh-jauh juga. Yang insya Allah kedepannya mungkin ranah kita juga sekup. Mungkin kemarin juga ada yang tanya juga dari luar Jawa, dari Batam juga ada yang tanya, dari Maluku. Tetapi juga sudah kuota tutup, jadi kita itu banyak yang mengenal ya. Sudah. Terus ini Ustaz, mengenai biaya ini. Ya, ini wali murid, wali santri itu per bulan kan ini berasrama ya, tinggal dia berasrama, itu dikenakan biaya berapa tadi? Untuk biaya di pondok kami di MTS Besti Ilmi Pesantren Progresif ini biaya itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Berarti biaya pondoknya juga gratis, kemudian biaya sekolah juga gratis, seragamnya juga gratis, buku juga difasilitasi. Yang jelas semuanya anak-anak maunya mondok ya itu saja yang kita harapkan. Yang penting mau mondok itu dari kami sudah cukup itu. Kok bisa? Ya, ya betul. Berarti ininya
pendanaannya dari Ya, pendanaannya ada itu dari yayasan. Yayasan itu utamanya nggih dari Besti Indonesia. oh, Nah, yang dari teh herbal itu ya? Iya, Apa teh herbal, itu teh ya, herbal dari Pak- Besti Indonesia, Pak Yusuf. Pak Yusuf sama selaku Pak owner dan juga Pak Kajianas. Nah, itu yang membiayai. Jadi Dan juga menarik jangan ya. khawatir Bapak Ibu ya, mungkin kalau Nggih. mendaftarkan putranya di sini. Tapi ini khusus putra loh nggih. Oh. Putrinya tidak ada. Khusus putra saja. hanya putra. Hanya putra saja ya, khusus putra. Sorry, ya yang putri khusus enggak putra ada, saja. enggak. Tidak ada putri. Belum ada kuota dulu. Dan juga di sini juga ada tahfidnya. Nah, berarti ada tahfidnya Ada juga. program tahfidnya. Ada program tahfidnya dilaksanakan di jam 4:30 sampai Isya. Kemudian Isya itu anak-anak belajar. Berarti kalau dari kegiatan hariannya itu jam 3:15 itu anak-anak sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat 3:15, tahajud. ya. Kemudian setelah sholat tahajud itu dilanjut dengan tilawah untuk anak-anak. Tilawah, zikir, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh setoran hafalan. Setelah hafalan, kemudian sampai jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6, kemudian setelah jam 6 anak-anak mulai persiapan sekolah formal. Termasuk Kemudian sarapan. Mandi sarapan. Nah, itu mandi sarapan duha sampai jam 7. Kemudian jam 7 sampai jam 2 pembelajaran formal. Kemudian jam 2 sampai jam 4 anak-anak istirahat. Istirahat santai. Kemudian persiapan mandi jam 4 sampai setengah 5 ngaji tahfidz sampai maghrib. Habis maghrib dilanjut tahsin sampai isya. Kemudian habis isya anak-anak ini dilatih untuk kultim atau kultum. Anak-anak tampil menyampaikan sedikit terkait bagian dari kebaikan. public speaking tadi ya. Public speaking itu. Kemudian setelah itu anak-anak makan, habis makan kemudian anak-anak belajar sampai jam 9. Jam 9 anak-anak diharapkan harus sudah siap-siap tidur. Seperti itu pembelajarannya. Ada hari libur ya, berarti Ahad atau apa? Hari liburnya hanya Ahad saja. Hari Ahad. Terus mereka pulang itu gimana betul? Ya, baik. Setiap berapa gitu? Pulangnya 3 bulan sekali. 6 bulan sekali. Sebenarnya 3 bulan itu ada libur cuman sehari. Besok ini habis PTS ini anak-anak hari Sabtu tanggal 1 Oktober itu ambil rapot, kemudian ada libur satu hari Ahad itu. Jadi Sabtu ambil rapot, hari Ahad itu libur, tapi hari Ahad itu harus balik lagi maksimal jam 8 malam sudah nyampe karena hari Senin sudah pembelajaran lagi. Itu orang tua Iya. boleh nengok itu berapa ini sekali? 1 bulan sekali. Dan jadwal sudah sudah dikondisikan. Berarti tanggal ini waktunya jenguk itu saja. Selain itu tidak boleh. Jadi seminggu sekali nggak boleh? Tidak ya? boleh, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi mau jenguk sini kalau tidak ada keperluan mungkin sakit, kalau tidak sakit tidak boleh. Intinya ketika melakukan misalnya orang tua itu jenguk ke putranya ya hanya hari Ahad dan itu hari yang sudah ditentukan jadwal dan tanggalnya. Jamnya juga sudah mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu sudah tidak boleh. Jadi orang tua nengok anaknya itu sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Dan juga sebulan sekali itu pun sudah dijadwalkan. Berarti misalnya tanggal berapa gitu ya, tanggal berapa, kemudian waktu itu juga ditentukan waktunya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu batasannya. Setelah itu sudah tidak boleh jenguk lagi. Terus ya, ini untuk mengondisikan anak-anak saja. Jadi anak-anak yang dulu dari SD-nya itu belum pernah mondok, terus ternyata mondok di sini itu biasanya kan jam kunjungan waktu kunjungan kan seminggu sekali. Nah, iya betul. Untuk mengatasi rasa kangen rumah itu ada di pondok ada kiatnya ya. Kalau untuk pembekalan kami memang tidak membatasi anak. Yang penting target kita, target kami itu untuk selama pembekalan anak itu kerasan dulu. Kerasan dulu. Berarti biarlah anak itu, kalau kami biarlah anak itu mengeksplor kebiasaan-kebiasaan atau perilaku waktu di SD itu, ya kita bebaskan. Bahkan ada juga waktu itu ya orang tua ada yang kesini setiap hari ada,
kemudian ada yang 1 pekan sekali ke sini. Tapi ada juga yang tidak dijenguk sama sekali, langsung dilepaskan begitu saja juga ada. Pas waktu pembekalan. Waktu pembekalan itu, cuman nggak ada masalah. Nah, waktu itu dari kegiatan pembekalan itu kan juga anak-anak, khususnya pembekalan itu kan isinya pengenalan bahasa sebenarnya. Pengenalan bahasa, utamanya adalah bahasa Inggris sama bahasa Arab untuk dilatih komunikasinya. Kemudian ngaji dasarnya, jadi ngajinya tahsinnya itu dibenahi. Kemudian juga adab, mulai dikenalkan dengan adab, tetapi juga tidak langsung dengan aturan. Berarti waktu pembekalan itu sama sekali tidak ada aturan. Intinya waktunya sholat, anak-anak belum sholat, ya sudah dibiarkan dulu. Cuman diingatkan, ayo sholat gitu saja. Yang penting anak nyaman dulu. Nah, setelah anak itu nyaman, di 1 bulan itu nyaman, kemudian dimasuk di matsama. Ya, di matsama itu masa pembekalan itu bisa kita katakan seperti MPLS lah, kayak gitu ya. MPLS, di mana 1 pekan itu mulai ada aturan-aturan. Dikenalkan aturan untuk misalnya pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, dan itu kita anak-anak kita ajak musyawarah. Berarti kita sosialisasinya tidak langsung ini aturan, tidak. Anak-anak kita ajak bicara, aturannya begini ya. Berarti kita anak-anak juga kita libatkan membuat aturan. Nah, ketika kita melibatkan anak membuat aturan, insya Allah itu sangat sangat memberikan pengaruh positif terhadap anak juga, seperti itu. Jadi anak-anak yang tinggal di sini itu tidak ada yang membawa HP ya? Tidak ada. Tidak ada yang membawa HP. Cuman kalau di sini misalnya ada orang tua ingin bicara dengan anaknya atau apa, yang ingin WA atau apa, bisa melalui muadib. Berarti semuanya jalurnya kalau yang di pesantren itu di muadib, telepon atau apapun melalui HP-nya muadib. Nah, di situ berarti di muadib. Jadi terapi ketergantungan anak terhadap HP di sini sudah sembuh. Insya Allah terapinya ini cocok. Berarti kalau misalnya anak-anak yang terbiasa dengan HP itu kalau di sini insya Allah sembuh. Nah, ini total sembuh, tidak ada anak-anak yang pakai HP, dan bahkan ya kadang-kadang anak-anak juga bermain yang tradisional itu. Jadi target untuk tahfidnya itu sampai lulus. Ya, sampai lulus. Bukan kita untuk target kita tidak tinggi-tinggi, tidak terlalu tinggi. Yang jelas anak-anak targetnya itu 5 juz. 3 juz itu wajib, juz 28, 29, 30 itu wajib, juz 1 dan 2 itu sifatnya sunnah. Karena kadang-kadang kan di antara anak itu kan tidak semua mengikuti bakat ini. Karena menghafalkan itu kan juga kemampuan dari anak-anak. Berarti paling tidak minimal anak itu hafal 3 juz, 28, 29, 30. Kemudian untuk juz 1, juz 2 itu untuk yang anak-anak punya kelebihan. Berarti targetnya hanya 5 juz saja. Ekstrakurikulernya? Iya. Untuk ekstrakurikulernya itu kita diantaranya muhadharah atau public speaking ya. Public speaking itu. Kemudian olimpiade sama matematika. Berarti kita lebih ke arah keilmuan. Untuk olahraganya masih mungkin di tahun kedua, insya Allah seperti itu. Jadi nanti mereka siap untuk berkompetisi atau masuk di SMA pun ya, SMA umum. Insya Allah kita dengan matematika dan sains. Biasanya kita setting atau kita desain anak-anak ini dengan hafalan yang ada, dengan kemampuan anak-anak itu, insya Allah target kami anak-anak pilih sekolah di mana diterima. Seperti itu. Luar biasa. Alternatif yang bagus sekali nih untuk tingkat SLTP. Jadi MTS Besti. Ya, MTS Besti Darul Ilmi. Pesantren progresif. Jadi boarding school berasrama. Jadi dari satu tahun satu semester libur sekali. Iya, 1 semester libur sekali ya. Dan pembiasaan yang bagus ibadah ya. Iya, betul. Sholat jamaah, Quran, betul. Ngaji juga, belajarnya pun juga tidak terbengkelai. Berarti karena ada waktu belajar tersendiri di jam 7:30 sampai jam 9. Ada pendampingan dari muadib. Pembiasaan bahasa asingnya ya tetap di hari Rabu dan hari Kamis. Ini mumpung untuk tahun ajaran depan ini ya, untuk tahun depan monggo masih ada kuota 15. Masih ada kuota 15 ya, betul.
Ustadz Musir ini pendidik yang luar biasa, berpengalaman, sudah merambah berbagai sekolah ya. Ya, kita tahu luar biasa Ustadz Musir dari ketua Umi Bojonegoro. Juga mengawal Metode. pembelajaran Quran di beberapa pondok dan sekolah-sekolah. Luar biasa. Jadi Ustaz, jadi cepet-cepetan gitu lah ya. Terima kasih waktunya Ustaz. Iya, sama-sama. Luar biasa. Iya. Semoga berkah, Amin, manfaat amin. untuk semuanya. Ini mohon izin untuk menengok-nengok Monggo ruangan. silakan. Assalamualaikum Nggih, monggo. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.